Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas materi plebotomi, yaitu peralatan plebotomi ya. Peralatan plebotomi sebagai bagian dari materi lanjutan sebelumnya, yaitu daerah tempat penusukan. Ini adalah bimbingan plebotomi dari BD. Jadi teman-teman bisa melihatnya secara detail dari ulasan-ulasan yang saya bawakan ini. Oke, langsung saja teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan dimurahkan dan limpahkan rezeki yang banyak dan halal. Oke, kita bahas satu persatu materinya. Nah, kita mulai dulu dengan tabungnya ya. Nah, tabungnya. Tabung hampa atau biasa kita menyebut tabung vakum tersedia dalam gelas dan plastik dengan bermacam ukuran. Ada yang dari plastik, ada yang dari gelas. Sudah saya jelaskan dulu bahwa yang gelas ini yang biasa selain dari EDTA ya kan, karena EDTA itu terpengaruh gelasnya itu pada saat pengukuran trombosit. Trombosit akan banyak menempel pada gelas. Ya kan, maka digunakan polietilen. Kemudian yang kedua, tabung terisi dengan sendirinya karena ada hampa praukur di dalam tabung. Jadi itu kita bisa melihat pada gambar, itu adalah tabung vakum atau tabung hampa. Ada tabung yang akan terisi hampir sampai ke puncak tabung, sedangkan yang lainnya hanya terisi sebagian. Ini tergantung dari daya kevakuman tabung tersebut. Tabung tanpa penambah atau aditif akan membeku dan menghasilkan serum. Sementara yang ditambahkan aditif, antikoagulan, maka tidak membeku. Ada jenis tabung yang mengandung penambah. Di sini adalah antikoagulan yang dimaksud untuk mencegah pembekuan. Misalnya EDTA, kalium oksalat, heparin, atau mungkin natrium sitrat. Nanti tergantung dari warna tabung vakumnya ya. Nah ini. Nah sekarang kita pindah karena ini bahasannya tabung vakum atau tabung hampa. Jadi kita ulas lebih dalam. Panduannya berupa yaitu di sini tutup tabung umumnya dibuat dari karet dan ditandai warna untuk menunjukkan ada atau tidaknya penambah dalam tabung. Ini sebagai konsep awal ya. Nah, gini lihat dulu. Nah, ini ada tabel kan, tabung paku tenor dengan tutup hemogat, ada juga tabung paku tenor biasa. Kemudian ada penambahnya, pembalikan ini maksudnya pengocokannya, sistem inversinya. Untuk pemakaian laboratoriumnya bisa dilihat. Nah, kita bahas untuk halaman ini dan halaman selanjutnya. Yang pertama adalah warnanya emas. Ini pengaktif beku dan gel untuk pemisahan serum. Jadi ini warna emas ya, ada yang mengatakan juga warnanya adalah warna kuning. Nah, pembalikannya itu 5 kali. Tabung BD paku tenor EST, ini ada SST-nya untuk membekukannya, gelnya. Untuk pemeriksaan serum pada kimia. Pembalikan tabung memastikan pencampuran pengaktif beku dengan darah dan membeku dalam 30 menit. Sementara yang kedua hijau muda, ini adalah isinya litium, heparin, dan gel ya untuk pemisahan plasma. Lalu mengapa dikatakan di sini hijau muda bukan hijau tua? Karena hijau muda di sini ada gelnya ya, ada gel. Ini pembalikannya 8 kali. Nah, pemakaiannya tabung BD vacuum tender PST ini untuk pemeriksaan plasma pada kimia. Pembalikan tabung mencegah pembekuan. Ini hijau muda ya. Lanjut lagi kita pindah ke selanjutnya yaitu warna merah. Nah, ini
tidak ada penambah. Ini berupa gelas bahannya. Kemudian pengaktif beku, tabung plastik dengan tutup hemogat. Nah, jadi kalau yang ada tabung plastik hemogat itu ada pengaktif beku, sementara yang tabung paku kontainer biasa tidak. Kemudian pembalikannya itu 5 kali, ya kan? Untuk pemeriksaan serum pada kimia dan serologi. Tabung serum gelas dianjurkan untuk bank darah. Tabung plastik berisi pengaktif bekuan dan tidak dianjurkan untuk bank darah. Jadi kan ada dua nanti ini. Ada yang dengan cloth aktivator, ada yang tanpa cloth aktivator. Jadi kalau yang tanpa cloth aktivator itu untuk bank darah, terus sementara untuk yang with aktivator itu bukan untuk bank darah atau tidak dianjurkan. Pembalikan tabung menjamin pencampuran aktivator kan, pembekuan dengan darah dan membeku dalam waktu 60 menit. Ya, cukup lumayan lama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah oranye, jingga ya. Ini penambahannya adalah trombin. Pembalikan 8 kali untuk pemeriksaan stat serum pada kimia. Pembalikan tabung menjamin pembekuan lengkap. Biasanya kurang dari 5 menit. Cepat sekali ya karena ada aditifnya adalah trombin. Kemudian royal blue. Nah, ini warnanya biru-biru agak gelap ya. Isinya sodium heparin Na2-EDTA, tidak ada tabung serum. Nah, ini pembalikannya kalau untuk sodium heparin 8, Na2-EDTA 8. Ya, tidak ada itu tidak ada. Untuk pemeriksaan trace elemen. Nah, untuk trace elemen berarti elemen-elemen yang kadarnya sangat rendah ya. Toksikologi dan kimia nutrisi. Formulasi tutup yang khusus memberi kadar trace elemen yang rendah. Lihat pack insertnya. Nah, dilihat nanti di brosurnya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk analisa logam-logam yang kecil, yang rendah kadarnya, ini menggunakan royal blue ya teman-teman. Lanjut lagi kita pindah ke warna hijau ya. Nah, hijau. Tadi hijau muda, ini hijau tua ya. Nah, ini ada dua jenis nih. Jadi teman-teman tinggal menyimaknya, ada yang menggunakan hemogat, ada yang tabung paku kontainer yang konvensional yang lama. Nah, ini penambahannya ada sodium heparin, ada lithium heparin. Nah, jadi tinggal melihat nanti isinya. Pembalikannya 8 kali. Pemakaiannya untuk pemeriksaan plasma pada kimia. Pembalikan tabung mencegah pembekuan. Lanjut lagi di warna abu-abu. Nah, abu-abu grey ya. Ini isinya potasium oksalat atau sodium fluoride, dua kan? Atau sodium fluoride atau Na2-EDTA. Sodium fluoride tanpa kemudian tabung serum. Jadi di sini ada dua. Ada yang dibekukan, ada yang tidak dibekukan. Berarti kita akan mendapatkan plasma dan ada yang mendapatkan serum. Nah, ini yang ada antikoagulan oksalat dan EDTA ini akan mendapatkan plasma. Sementara bila tidak ada itu akan mendapatkan serum. Nah, ini pembalikannya 8 kali. Untuk pemeriksaan glukosa, jadi ini khusus untuk glukosa ya. Oksalat dan EDTA adalah antikoagulan yang akan menghasilkan sampel plasma. Sodium fluoride adalah bahan antiglikolitik. Pembalikan tabung menjamin pencampuran penambah dan darah. Jadi penting ya. Lanjut lagi coklat kekuningan. Ini ada hanya di hemogat, di vacuum container tidak ada. Penambahnya sodium heparin. Ini gelas ya, atau K2-EDTA yang dalam bentuk plastik. Pembalikannya 8 kali. Pemakaiannya untuk pemeriksaan timah hitam, PB, plumbum. Tabung dijamin mengandung timah hitam kurang dari 0,1 mikrogram per mililiter atau ppm. Jadi di sini
kalaupun ada pencemaran kotorannya sangat kecil. Pembalikan tabung mencegah pembekuan. Jadi ini untuk keracunan timah hitam di dalam darah atau VB. Nah, lanjut lagi kita masuk di selanjutnya yaitu vakotener warna kuning. Kuning ini aditifnya yaitu sodium polietanol sulfat atau SPS. Disingkat ya, polian netano sulfonat. Jadi ada juga antikoagulannya adalah citric dextrose, ACD. Larutannya bisa di sini larutan A 22,0 gram per liter, trisodium sitrat 8 gram, asam sitrat 24,5 gram dextrose. Larutan B-nya 13,2 gram per liter, trisodium sitrat 4,8 gram per liter, asam sitrat 14,7 gram per liter dextrosa. Jadi ada tambahan dextrose. Pembalikannya 8, tujuannya untuk apa ini tabung kuning SPS? Yaitu untuk pengambilan spesimen kultur darah dalam mikrobiologi, ya. Karena ada dextrose, dextrose ini untuk tambahan makanan untuk si bakteri tadi agar tetap hidup. Ya kan? Pembalikan tabung mencegah pembekuan. ACD pemakaian di bank darah, ya kan? Penelitian atau HLA, Human Leukocyte Antigen, ya kan? Phenotyping, ya kan? DNA dan paternity testing. Jadi di sini gunanya untuk arahnya ke sana ya, arah ke gen ya, uji gen, uji DNA dan penelitian. Lanjut lagi yang warna ungu. Nah, ini ungu yang paling banyak dipakai. Ini adalah liquid K3-EDTA dalam bentuk gelas atau spray dry K2-EDTA plastik. Nah, jadi ada dua ya. Ada yang K2, ada yang K3. Kalau yang cair K3, kalau yang dalam bentuk spray kering atau bubuk itu adalah yang K2. Jadi pemakaiannya untuk K3-EDTA untuk pemeriksaan whole blood hematologi. Sementara K2-EDTA juga untuk pemeriksaan whole blood hematologi. Sama-sama. Keduanya untuk hematologi, terutama hematologi rutin. Pembalikannya atau pengocokannya 8 kali, ya kan, 8 inversi. Kita pindah lanjut lagi ke warna merah muda. Nah, merah muda pink ya. Spray dry K2-EDTA. Ini ada yang mengatakan ini adalah lavender ya, lavender, tapi pink, tapi di sini sebenarnya ada yang mengatakan lavender. Pembalikannya 8 kali untuk pemeriksaan whole blood hematologi dan immunohematologi testing. Untuk pemeriksaan golongan darah ABO, grouping yaitu sistem ABO, rhesus staging jadi sistem rhesus, antibody screening. Pembalikan tabung mencegah pembekuan. Kemudian kita lanjut ke tabung warna biru muda. Biru muda ya. Nah, ada dua, ada yang vakum, ada thinner, ada yang hemoguard. Nah, ini isinya 105 molaritas sodium sitrat atau 3,2%. 129 molaritas sodium sitrat ini yang 3,8%. Sitrat, teofilin, adenosin, difiridomol, ya kan, CTAD. Nah, jadi masing-masing sama saja pembalikannya 3-4 kali. Jadi ada 3 jenis ya. Pemakaiannya itu untuk koagulasi pada spesimen plasma. Pembalikan tabung mencegah pembekuan. Di sini catatan. Tes tertentu memerlukan spesimen dingin. Ikuti prosedur anjuran untuk pengambilan dan transport. CTAD untuk pemeriksaan fungsi tertentu dan pemeriksaan koagulasi rutin. Pembalikan tabung mencegah pembekuan. Jadi di sini salah satu menentukan kualitas spesimen yaitu tadi proses pembalikannya atau inversinya, pengocokannya ya bolak-balik. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke warna merah. Warna merah ya tutupnya. Nah, ini ukuran partial draw-nya ini tabungnya 2 ml, ada 3 ml. Untuk pediatrik ada juga ya yang ukurannya volume kecil.
2 ml, 3 ml. Nah, ini penambahnya tidak ada, pembalikannya tidak ada karena tidak perlukan penambah. Pemakaian laboratorium apa? Untuk pemeriksaan serum pada kimia dan serologi. Merah ya. Nah, tabung serum gelas dianjurkan untuk bank darah. Jadi tabung warna merah, tapi di sini merahnya tidak begitu merah sekali nih. Merahnya agak kayak pink. Kemudian warna hijau. Ini hijaunya warna hijau abu-abu ya. Isinya sodium heparin, litium heparin. Pembalikannya 8 kali karena ada adiktif. Untuk pemeriksaan plasma pada kimia, pembalikan tabung mencegah pembekuan darah tadi ya. Oke, lanjut kita masuk ke lavender. Nah, ini lavender ya. Lavender penambahnya yaitu liquid K3 EDTA, ada spray dry K2 EDTA plastik. Nah, pembalikannya 8 kali. Nah, pemakaian laboratorium K3 EDTA untuk pemeriksaan whole blood hematologi, K2 EDTA untuk pemeriksaan whole blood hematologi juga. Nah, ini tergantung aditifnya tadi ya, ada yang spray dry, ada yang liquid. Lalu kita masuk ke light blue. Nah, ini ya kan biru yang terang. Isinya 105 molaritas sodium sitrat 3,8% atau 129 molaritas sodium sitrat 3,8%. 3-4 kali pembalikannya untuk pemeriksaan koagulasi. Jadi varian-variannya hampir-hampir mirip aja ya. Kalau warnanya hijau itu heparin, kalau misalnya warna biru itu adalah sitrat, kalau warnanya ungu-unguan itu warnanya untuk EDTA. Kemudian catatan di sini untuk pembalikan tabung mencegah pembekuan, catatan tes tertentu perlu spesimen dingin. Ikuti prosedur anjuran institusi untuk pengambilan dan transport spesimen. Nah, kira-kira itu saja varian-varian dari tabung vakum yang ada. Nah, mungkin nanti ada perkembangannya, ada tambahan lain. Misalnya warna tutup hitam itu untuk LED lah, laju endap darah. Nah, kita lanjut masuk ke antikoagulan. Nah, apa itu antikoagulan? Sudah kita semuanya tahu. Antikoagulan adalah untuk mencegah pembekuan. Segera setelah darah dikeluarkan dari pembuluh, ya kan, masuk ke dalam tabung melalui jarum, aktivasi pembekuan pun dimulai. Jadi ini hati-hati. Maka kita harus secepatnya nanti mencampur dengan antikoagulan. Meskipun darah yang masuk ke tabung hampa sudah bersentuhan dengan antikoagulan, adalah perlu untuk segera dan secara lembut membalik tabung untuk mencampur isinya dan mencegah pembekuan. Jadi bolak-balik ya. 8 inversi. 1 inversi itu kita menggoyangnya turun naik seperti itu. Jadi supaya tercampur merata. Mengenai inversi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu yang jadi tanda tanya, yang mana yang duluan untuk diisi apabila multi sampling? Nah, ini adalah jawabannya. Urutan pengambilan untuk pengambilan banyak tabung multi sampling ya. Nah, ini selalu ambil atau isi sampel kultur darah dahulu, ya kan, karena itu mensyaratkan sterilisasi karena masih murni dan tidak terkontaminasi. Yang kedua, tabung yang diisi dengan urutan salah bisa memberi hasil tidak absah. Nah, ini tidak benar atau tidak representatif ya, artinya terganggu atau memang tidak bagus. Oleh karena gangguan penambah yang terbawa antar tabung. Jadi kan kita pada saat menusuk itu jarum di belakangnya itu akan terkontaminasi nanti oleh penambah. Yaitu tadi yang cairannya tadi itu akan terganggu di tabung selanjutnya. Oleh sebab itu kita memperhatikan urutan-urutannya. Nah, ini urutan-urutannya untuk pengambilan bisa teman-teman lihat di tabel berikut ini. Jadi yang pertama adalah warna kuning tabungnya yang untuk kultur darah. Pencampurannya 8-10 kali. Bolak-balik ya.
8 impersi. Yang kedua warna merah, itu adalah serum yang dicari untuk isinya tabungnya tabung gelas. Kemudian yang ketiga, tabung warna biru muda, itu sitrat 3 sampai 4 kali. Kultur, kimia, kemudian ini adalah hemostasis. Yang keempat warna merah atau hitam. Nah, ini hitamnya LED ya. BD SST gel Spherat Tube ini. Kemudian warna emas ya, BD SST gel separat tertabung. Ini 5 kali ya pencampurannya. Demikian juga yang warna merah. Ini ada tadi merahnya beda-beda ya. Ini yang untuk pemeriksaan serum, tabungnya plastik, yang tadi tabungnya gelas. Lalu warna hijau, isinya heparin 8 sampai 10 kali bolak-baliknya. Kemudian warna hijau muda. Ini adalah BDPST gel separator top dengan heparin. Jadi bedanya kalau yang hijau tadi mengandung antikoagulan heparin, kalau yang ini ada tambahan yaitu gel pemisah. Dan yang terakhir adalah ungu EDTA 8 sampai dengan 10 kali. Jadi tabung ungu adalah yang terakhir. Jadi teman-teman jangan salah ya, nanti ada yang salah ungu duluan. Nah, ini kurang tepat karena ungu ini kalau nanti mengkontaminasi antikoagulannya untuk tabung-tabung yang lain. Nah, sudah kita bahas tabung, sekarang kita bahas yaitu jarum. Jarum sistem tabung hampa dibungkus dengan pelindung steril. Jadi jarumnya itu ada bolak-balik ya, ada sebelah sisi kanan, ada sebelah sisi kiri. Ada yang ada ulirnya ya, ada yang tidak ada ulirnya. Diputar untuk membuka tutupnya dan jangan dipakai jika segel rusak. Jadi ada segelnya di tengah-tengahnya itu, berupa kertas ya. Jarum memiliki ulir di tengah dan ada titik landai di kedua ujungnya. Ujung satu, ujung belakang ini yang terhubung dengan vacuum thinner, ya tabung vakum, untuk menembus tutup karet dari tabung hampa. Ia ditutup dengan sarung karet yang dapat menutup kembali, yang mencegah bocornya darah saat tabung diganti atau dicabut. Jadi ada di belakang itu karet ya, karet penutupnya. Kemudian setelah tutup dibuka dari jarum, jangan pernah dipasang kembali, ya kan? Jangan pernah dipasang kembali. Berusaha melakukan hal ini akan membuat plebotomis dan orang lain di sekitarnya berisiko terkena cedera tusukan jarum. Karena ini tajam ya dua-duanya ya, muka belakang. Jarumnya jarum muka dan jarum belakang. Nah, lalu jarum tadi kita pasang di holdernya. Bagaimana caranya? Nah, ini pemasangan sistem hampa. Memasang jarum. Jadi putar tutup jernih jarum bersegel dan buang tutup yang melindungi ulir di tengah dan ujung belakang jarum. Setelah kita buka kan, lalu dipasang ulirnya, dikencangkan. Masukkan ujung belakang jarum ke dalam holder dan putar jarum dengan rapat ke dalam holder. Jadi holdernya itu akan mempaskannya ya. Jadi tempat masuknya tabung hampa itu di dalam holder, sementara yang di ujungnya itu adalah jarum sebagaimana adanya seperti kita memegang siring atau sepuit. Kemudian perhatian, jika segel jarum telah rusak maka jarum tidak lagi steril. Buang jarum tersebut ke dalam sharp container. Jadi kontainer untuk jarum ya. Nah, lanjut kita masuk ke memasang tabung. Nah, masang tabung. Masukkan tabung pertama ke dalam holder dan dorong sebagian ke dalam jarum. Ya kan? Nah, ini ya, jadi seperti itu. Jangan dorong penuh tabung ke jarum pada titik ini, karena akan merusak kehampaan tabung. Tutup jarum di ujung depan dibuka tepat sebelum penusukan jarum dilakukan. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Jadi apabila sudah masuk ke vena, baru didorong tabung hampa menusuk ke jarum bagian holder ya, maka akan menyedot. Tapi bila kita duluan memasangnya, kehampaannya akan berkurang karena angin masuk melalui ujung jarum yang satu ke ujung jarum yang lain. Kemudian setelah jarum di dalam vena, dorong tabung ke ujung holder sehingga menusuk ke dalam karetnya tadi ya. Saat jarum sepenuhnya menusuk stopper, darah akan mengalir dengan bebas ke dalam tabung. Tidak adanya darah pada titik ini menunjukkan hilangnya hampa, ya kan? Atau salah dalam teknik venipunctur. Jadi tidak menembus pena jarum yang kita tusukkan ke pasien tadi sehingga tidak masuk darah, atau posisinya kurang tepat, atau memang tabungnya sudah hampanya berkurang atau hilang karena kadaluarsa atau rusak. Kemudian perhatikan gambar yang diperbesar yang menunjukkan posisi jarum yang dimasukkan sebagian dan sepenuhnya masuk. Nah, itu penting ya. Nah, kita bisa melihat teman-teman pada gambar nanti ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke blood collection set. Nah, ini tempat orang mengatakan ini adalah wing ya. Gambar menunjukkan blood collection set dengan adapter untuk tabung hampa. Ini wing ya yang dilengkapi dengan selang. Memasukkan jarum ke dalam vena dipermudah dengan menekan dan memegang sayap dengan ibu jari dan telunjuk. Jadi ini menggunakan sayap atau wing. Jadi lebih mudah kan karena ada sayap, jadi dia menempel sempurna di lengan atau di kulit pasien. Blood collection set bermanfaat untuk mengambil darah dari vena kecil, rapuh dan sulit diraba. Ya kan, ini lebih mempermudah, ini bisa juga teman-teman pakai. Kemudian plebotomis harus berhati-hati saat memakai alat ini. Mengapa? Karena jarum terpisah dari holder oleh tabing, ya kan? Sehingga cedera tusukan jarum lebih mudah terjadi pada pasien maupun plebotomis saat pembuangan peralatan ini. Jadi kan lihat ujung yang di ujungnya ya, ini berbahaya. Jadi dia risiko tertusuk ya, risiko tertusuk. Kita pindah masuk ke tourniquet ya. Nah, tourniquet atau stewing. Nah, pembendung, alat pembendung. Lihat gambarnya teman-teman. Jadi tourniquet yang paling ideal adalah hanya selembar karet ya, karet yang elastis. Bukan yang ada penjepitnya. Ini adalah yang benar. Berbagai tourniquet yang ada diperlihatkan di sini. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang agak keras, ada juga yang yang masing-masing ada keunggulannya dan kelemahannya, ya kan? Nah, latex lazim dipakai karena ia bisa direnggangkan, ya kan? Dia karet. Tidak mendukung pertumbuhan bakteri keunggulannya dan bisa dibersihkan dengan desinfektan. Tapi idealnya saat ini tourniquet yang berbasis karet atau dari latex ini sekali pakai buang idealnya ya dipakai, karena satu pasien satu tourniquet. Jadi perhatian di sini, pilih selain latex bila pasiennya alergi terhadap latex. Jadi sediakan tourniquet yang bukan dari karet karena ada beberapa pasien yang alergi terhadap latex. Jadi akan terjadi apa? Anafilaksik shock bisa terjadi jika tourniquet latex dipakai pada pasien ini. Jadi pasiennya akan mengalami shock anafilaksis. Ya, bahaya ya shock anafilaksis. Kemudian kita pindah ke sarung tangan ya. Nah, ini sarung tangan. Ya kan, handscoon dari karet. The Occupational Safety and Health Administration atau OSHA mengharuskan agar sarung tangan dipakai sebagai pelindung bila menangani darah, cairan tubuh dan benda lain yang mungkin terkontaminasi. Termasuk di sini adalah
pengambilan darah pada spesimen pasien. Jadi dari pasien ya diambil darah, misalnya darah vena. Sarung tangan harus bersih namun tidak perlu steril. Ada dua jenis memang, ada yang steril, ini yang lebih mahal, ada yang murahnya yaitu yang tidak steril. Nanti ada juga yang warnanya biru dengan warnanya yang warna kuning. Ya kan kuning apa namanya? Muda. Jadi nanti ada itu yang ada tepungnya ya, yang warna putih kekuningan itu. Kemudian sementara yang warna biru itu tidak ada tepungnya ya, anti lengketnya tidak ada. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi baik plebotomis, si pengambil darahnya, maupun si pasiennya. Jadi sama-sama saling terlindungi. Satu sarung tangan untuk satu pasien. Jadi begitu selesai pasien pertama, ganti pasien kedua, itu ganti lagi sarung tangan. Itu idealnya. Kita lanjut teman-teman, masuk ke kereta dan nampan. Kereta dan nampan merupakan contoh alat yang dipakai untuk menyimpan atau membawa perlengkapan. Jadi ini bila jumlahnya banyak dan memang ruangannya itu satu tingkatan aja, membawa kereta lebih mudah. Seperti halnya kita mendorong kereta ya, ada rodanya. Tapi bila kesulitan, kita bisa menggunakan nampan saja, yaitu keranjang, box untuk pengambilan darah. Perangkat ini harus diisi dengan semua perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan plebotomi. Diisi ya. Mulai dari tabung vakum, kemudian tadi kan torniquet, minimal kan ada box kontainer untuk pembuangan jarum, kemudian tambahan yang lain-lain, termasuk plester nanti ya, plester, antiseptik, swab, dan lain-lain. Ini harus lengkap. Termasuk juga nanti untuk penampung darah yang ukurannya kecil, 0,1 ml atau 1 ml. Bila dalam kondisi-kondisi darurat, kita hanya mampu mendapatkan pengambilan spesimen jumlahnya sedikit. Misalnya pada bayi atau anak-anak. Nah, kita masuk ke antiseptik, teman-teman. Antiseptik ini gunanya untuk mencegah penularan atau terinfeksinya pasien akibat tusukan jarum tadi. Daerah venipunctur harus secara merata dibersihkan dengan antiseptik swab. Ada yang dalam bentuk sudah kemasan saset, tapi bisa juga kita membuatnya dengan menggulung sendiri. Jadi ada gulungan ya. Tapi bagusnya memang yang sudah siap pakai. Sebelum penusukan dan lazimnya ya kan, memakai isopropil alkohol 70%. Jadi yang lama itu menggunakan alkohol 70% ya kan, tapi bisa juga digantikan oleh isopropil alkohol. Karena isopropil alkohol itu lebih efektif katanya dibandingkan alkohol 70%. Dalam bentuk bantalan, dalam kemasan tunggal. Nah itu saset ya, sudah saset tinggal dirobek bungkusnya, maka sudah bisa kita mengeluarkan swabnya tadi. Saat dibuka, bantalan harus sepenuhnya jenuh dengan alkohol. Jadi basah dengan alkohol. Jika tidak, buang dan buka yang baru. Karena apa? Kering sudah itu. Karena di dalamnya itu dilapisi dengan aluminium foil sehingga tidak terkeluar atau tidak terbuang alkohol yang ada di dalam kemasan. Nah, lanjut, isopropil alkohol bukan desinfektan ya, dia adalah antiseptik. Antiseptik ini sifatnya menghambat dan membunuh bakteri atau kuman. Kalau desinfektan itu mutlak membunuh bakteri atau kuman. Ya, seperti iodin. Jika tabung dipakai untuk kultur darah, pembersihan lokasi harus dilakukan dengan desinfektan. Ikuti standar operasional prosedur lab untuk pengambilan kultur darah. Jadi menggunakan desinfektan iodin untuk kultur ya, kultur. Jadi dibersihkan di area tempat penusukan. Kita masuk ke kain kasa. Nah, ini kain kasa ya teman-teman.
Kain kasa 2x2 yang bersih dipakai untuk memberikan tekanan pada lokasi venipunctur saat jarum dicabut. Jadi kain kasa, nah ini kita bisa melihat pada gambar. Kemudian jangan memakai kapas karena cenderung menempel pada daerah luka. Nah, ini disarankan menggunakan kain kasa. Karena kain kasa ini tidak menempel pada luka. Jangan membuang kasa terlalu cepat ya pada pasien. Pembekuan yang sedang terbentuk bisa terganggu dan perdarahan bisa kembali terjadi. Biarkan dulu sudah darahnya mengering, sudah tertutup lukanya, baru kain kasa boleh dilepas atau dibuang. Nah, ini penting ya teman-teman. Lanjut lagi kita masuk ke adhesif bandage. Bahasa lainnya adalah plester. Nah, plester perekat. Gunakan adhesif bandage untuk menutup lokasi penusukan setelah perdarahan berhenti. Nah, ini plester. Gunakan plester kertas, ada yang kertas, ada kain atau rajutan. Nah, rajutan itu yang beda nanti ya, yang yang seperti hifafik di atas bantalan kain kasa segi 4 untuk pasien yang sensitif terhadap adhesif bandage. Jadi teman-teman jangan menggunakan jenis plester yang warnanya kecoklatan. Ada beberapa pasien yang alergi, memang boleh saja digunakan, tapi tinggal tanya dulu dengan pasiennya. Kalau pasiennya mengalami alergi, jangan dipasangkan atau dipakai karena pasiennya akan mengalami alergi. Untuk membuat bantalan kain kasa, lipat kain kasa menjadi setengah. Jadi kain kasa yang lebar tadi, yang sebelumnya tadi kan dilipat menjadi setengah. Atau mungkin bisa lipat lagi, ya kan? Setengah lagi untuk membentuk segi 4. Jadi dikecilkan ya, supaya lebih tebal. Letakkan di atas daerah penusukan dan babat dengan plester. Ada plesternya, diberi plester ya. Nah, seperti pada gambar. Lipat 2 kali. Lalu diberi plester pada daerah luka penusukan. Nah, kita pindah untuk keamanannya, kita perlu namanya disposal container. Nah, kontainer yang untuk penampungannya ya. Buang jarum yang telah tercemar ke dalam wadah peruntukan yang disebut sebagai sharp container. Jadi ini tempat pembuangan jarum. Ada berbagai kontainer yang aman untuk pembuangan jarum dari holder. Nah, ini. Kontainer harus kaku, tahan tusuk, tahan bocor. Sekali pakai ya kan, dan mudah disegel kalau penuh, dan ada tutup pengunci yang tidak memungkinkan jalan masuk ke dalam wadah. Ini berdasarkan gambar, ini terbuat dari plastik ya, plastik. Nah, warnanya biasanya merah, oranye terang atau kuning, dan harus diberi label biohazard. Nah, pada gambar itu ada label gambar biohazard. Jadi teman-teman bisa melihat dan mempraktekannya dengan cara membeli ini, kontainer disposalnya untuk pembuangan. Nah, kita lanjut lagi wadah transport ya. Nah, ini wadah transport, wadah untuk membawa spesimennya. Masukkan sampel dalam wadah sekunder berlabel biohazard untuk membawa sampel melewati jalan umum. Artinya dari ruang perawatan di kamar pasien keluar, kemudian masuk di koridor ya. Di koridor ini jalan umum. Jadi kita harus masukkan sampel tadi dalam wadah transport. Ini akan memperkecil kebocoran dan risiko tumpah. Kalau ada tumpah atau bocor, maka dia akan masuk ke dalam wadah transport tadi, di plastik tadi, sehingga tidak menetes keluar. Aman jadinya jalan-jalan atau tempat yang kita lalui. Sampel yang dibawa keluar fasilitas juga diletakkan dalam wadah kaku disegel dengan bahan absorben yang cukup untuk menyerap jika ada tumpahan atau bocoran. Jadi dimasukkan dalam wadah yang kaku ya, artinya yang lebih keras. Jadi masukkan lagi. Lalu wadah ini harus juga diberi tanda biohazard. Jadi teman-teman ATL Indonesia
masukkan dalam plastik kan sampel tadi, kemudian masukkan lagi ke dalam box atau wadah yang lebih keras atau kaku untuk dibawa ke luar fasilitas, ya kan. Nah, ini penting teman-teman agar memberikan keamanan dan kewaspadaan universal kita terhadap risiko infeksi atau menyebarnya infeksi di sekitar kita. Oke, itu saja teman-teman materi kita tentang perlengkapan untuk plebotomi. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia, saya Ahmad Le pamit. Bye.